Ketika kalian yang punya bayi, baik itu adik atau keponakan, bahkan anak kalian, seringkali kalian mendapati ompol bayi yang terkena kasur. Atau kita sering suka dengan hewan peliharaan seperti kucing misalnya, mendapati kotoran fesesnya di sofa atau karpet. Nah, bagaimanakah cara kita membersihkan najis jika najis tersebut terdapat di kasur atau sofa tadi? Mengingat hal tersebut, cara mencuci kasur dan sofa tidak semudah mencuci kain dan pakaian kita. Jawabannya dilihat dulu dari jenis najisnya. Kalau najisnya adalah najis level ringan, yaitu najis mukhaffafah, yaitu air kencing bayi laki-laki kurang 2 tahun yang sama sekali belum mengonsumsi apapun kecuali ASI. Mensucikan najis ini dengan cara memercikkan air ke tempat yang terkena najis, walaupun tidak disyaratkan air harus mengalir. Hanya saja percikan air tadi meski kuat, dan volume air harus lebih banyak dari air kencing bayi tersebut. Lihatlah, terdapat seorang bayi yang berada di kasur. Didapati dia sedang mengompol. Bayi tersebut berumur kurang 2 tahun dan belum mengonsumsi apapun kecuali ASI. Air kencingnya termasuk najis mukhaffafah, yaitu ringan. Cara membersihkannya dengan menggosokkan area kencing dengan tisu atau lap dengan sekali. Cukup sekali saja. Bersihkan area yang ada kencingnya tadi dengan sambil ditekan dan dibersihkan dengan cukup sekali usap saja. Lalu selanjutnya ambil air yang suci dan mensucikan dan percikan dengan volume kuat kepada najis atau kencing tersebut yang terkena kencing bayi tersebut. Lalu lap lagi dengan menggunakan lap. Lalu batasi area najis tersebut atau keringkan area najis tersebut hingga mengering. Tapi, kalau najisnya adalah najis level pertengahan atau mutawasitoh, yaitu seperti ompol bayi usia lebih dari 2 tahun, kotoran binatang, darah, muntahan air liur dari perut, dan jenis feses bahkan kotoran yang lainnya, maka dirincikan lagi najis mutawasito terbagi menjadi 2, yaitu najis a'niyah dan najis hukmiyah. Dapat dilihat pengertian najis a'niyah dan hukmiyah sebagai berikut. Selanjutnya terdapat najis mutawasito, yaitu najis berat yang berupa darah yang terkena di pakaian. Cara mensucikannya dengan cara menggosok terlebih dahulu darah atau bekas darah yang ada di pakaian tersebut dengan air sedikit. Menggosok dengan kekuatan hingga bekas atau darah tersebut bisa hilang. Lalu kucek dengan menggunakan air dan sabun. Setelah itu, jika sudah hilang darah tersebut atau bekas tersebut, guyur dengan air yang suci dan mensucikan. Setelah itu, bilas hingga bersih. Maka, jika najis pada karpet, sofa, ataupun kasur dan pakaian, ada 2 cara membersihkannya. Yang pertama, membuat najis a'niyah menjadi hukmiyah, yaitu seseorang harus membuang atau membersihkan najis tersebut hingga tak tampak warna, bau, bahkan rasanya. Pada tahap ini kita perlu menggunakan sedikit air, menggosok, mengelap, atau dengan cara lain yang lebih mudah. Lalu biarkan mengering dengan tandai area bekas najis itu, karena dihukumi tetap najis. Yang kedua, tuangkan air cukup di area najis, walaupun kondisi air menggenang di atasnya atau meresap ke dalamnya. Begitupun cara sama dalam membersihkan najis mengenai lantai, sofa, bantal, bahkan pakaian. Secara ringkas cukup 2 langkah, yaitu menghilangkan sifat-sifat najis tersebut lalu menuangkan air suci mensucikan di atas area bekas najis.